Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang keteladanan pemimpin kemuhammadiyaan, kepemimpinan Muhammadiyah. Oke, dimulai dari Raisya. Keteladanan pimpinan Muhammadiyah. Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah sebagai Rasul, juga sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Rasulullah SAW dianugerahi keistimewaan dan juga akhlak yang mulia sehingga menjadi rahmatan alamin. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Dibaca-baca, yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatu hasanatu liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallahu katsira. Yang berarti sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, atau yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. Nah, kemudian keteladanan pimpinan Muhammadiyah. Jadi para pemimpin Muhammadiyah memiliki kepribadian yang patut kita teladani keteladanannya. Yang dicontohkan oleh Rasulullah diantaranya ada sifat sidik atau jujur, ada sifat amanah atau dapat dipercaya, lalu ada tablik atau menyampaikan, dan fatonah yang melekat pada diri pimpinan Muhammadiyah tersebut. Selain itu pastinya banyak kepribadian yang dapat kita contoh dari kepemimpinan tokoh Muhammadiyah. Lalu ada keteladanan pimpinan Muhammadiyah. Yang pertama, keteladanan kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki kegigihan dalam menegakkan kebenaran, berkorban pikiran, waktu, keluarga, bahkan dengan harta benda beliau lakukan guna mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya dalam kondisi penjajahan kolonial. Bukan hal yang mudah memimpin masyarakat dan menggerakkan organisasi pada zaman tersebut. Beliau harus berani mengambil risiko. Keteguhan dan pengorbanan Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat dilihat saat penentuan arah kiblat dan didukung oleh para muridnya. Selama memimpin Muhammadiyah dengan sekuat tenaga, beliau mengupayakan penegakan pemurnian agama. B. Keteladanan kepemimpinan Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur dikenal sebagai pemimpin yang sederhana meskipun memiliki keahlian dan keilmuan yang tinggi. Ia dikenal piawai dalam berpidato yang mampu menyampaikan ilmu pengetahuan dengan jelas serta menarik perhatian sehingga membangkitkan semangat dan mudah diserap oleh umat. Dan Kiai Haji Mas Mansur juga seorang ahli tafsir, ahli ilmu tasawuf, ahli ilmu kalam, falsafah, dan mantik. Pandangannya luas dan terbuka untuk menerima pandangan baru dan maju. Sikapnya sederhana dan selalu merendah diri, tidak suka memperlihatkan keahliannya. Kiai Haji Mas Mansur seorang pemimpin yang bijaksana, meskipun sebagai pucuk pimpinan dari kalangan muda dan dinilai membawa angin segar bagi persyarikatan. Kok diulang, Nina? Lalu kemudian setelah Kiai Haji Ahmad Mas Mansur juga ada keteladanan kepemimpinan dari Kiai Haji A.R. Fakhruddin. Kiai Haji A.R. Fakhruddin ini memiliki nama yakni Kiai Haji Abdul Razak Fakhruddin, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Pak A.R. Merupakan pimpinan yang memiliki kepribadian yang sederhana, jujur, dan ikhlas. Lalu Pak A.R. ini selaku pemimpin umat, Pak A.R. sangat sepi dan limpahan harta benda. Ia dikenal juga sebagai mubalik yang berhasil menggerakkan dan menggairahkan dakwah Islam. Ia menjadi idola karena kecerdasan dan kepiawaiannya dalam mengemas pokok-pokok ajaran Islam yang rumit dan kompleks menjadi bahasan yang ringan dan juga mudah untuk dipahami.
Lalu juga ia adalah orang yang sejuk dan penuh humor, berhasil menyentuh jamaahnya yang rela hadir berbondong-bondong dan semangat mengikuti pengajiannya. Pak AR ini dikenal sebagai pemimpin yang merakyat. Meski ia menduduki jabatan di puncak dalam organisasi Muhammadiyah, namun ia tidak pernah jauh dari rakyat yang dipimpinnya. Jadi secara singkatnya, ia adalah orang yang sangat sederhana dan juga dia adalah orang yang bisa merakyat dan merangkul para rakyat dari Muhammadiyah gitu. Benar anjir. Oh udah. Oh, udah ya, sisi. Dan ini keteladanan dari seorang pemimpin itu termasuk pimpinan organisasi besar seperti contohnya ada Muhammadiyah atau mungkin NU, dapat juga dilihat dari 4 hal, yaitu yang pertama, keteladanan dalam berkeyakinan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang pemimpin itu ia harus bertakwa. Lalu kemudian yang kedua, keteladanan dalam berperilaku atau akhlak. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki akhlakul karimah yang baik supaya ia dapat menjadi contoh bagi para rakyatnya atau para pengikutnya. Kemudian yang ketiga, keteladanan dalam pengorbanan. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa untuk mengorbankan waktunya demi kebutuhan bersama atau terus kemudian yang terakhir yakni keteladanan dalam memberikan solusi terhadap setiap persoalan. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki kecerdasan supaya ia dapat memecahkan masalah-masalah yang sedang terjadi dalam sebuah organisasi ataupun dalam sebuah kelompok. Oke. Sudah, terima kasih. Apakah ada yang bertanya? Nggak ada. Iya, apa? Iya, Jihan. Boleh. Oh, mic-nya. Jihan aja yang maju, Jihan maju. Dua loh, banyak banget 5. Sini ya. Julukan untuk Mas Mansur dan artinya itu apa? Ada di sini. Julukan untuk Mas Mansur dan arti dari julukan itu. Nat. Oke, julukan dari Kiai Haji Mas Mansur yaitu Sapu Kawat Jawa Timur, yang memiliki makna bahwa ia adalah orang yang kuat yang selalu berhasil dalam gerakan pembersihan. Sudah. Oke, terakhir 2 pertanyaan kan, Pak? 2. Loh, Pak. Kapan Mas Mansur memutuskan bergabung dengan Muhammadiyah? Ya. Oh, ini. Jadi Kiai Haji Mas Mansur memutuskan untuk bergabung dengan Muhammadiyah tepatnya pada tahun 1920. Gitu. Lalu kemudian puncaknya yakni pada bulan Oktober 1937 yang ia dipilih menjadi ketua umum dalam Muhammadiyah.